Namanya Teduh Glamping, tentu destinasi wisata ini menawarkan nuansa alam yang sejuk, asri, dan teduh. Aliran air yang telah dibendung layaknya kolam renang, di mana sumber mata airnya berasal dari pegunungan. Ini yang membuat air di Sendang Teduh Glamping ini cukup dingin. Terdapat 3 sumber yang mengalir seperti air terjun mini. Ada cerita menarik di balik rimbun pohon yang menyelimuti sumber mata air di Teduh Glamping. Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat, barang siapa yang mandi di Sendang ini akan awet muda. Wah, patut dicoba ini pemirsa. Kalau mitosnya sih sederhana ya. Siapa yang akan mandi di Sendang itu awet muda. Ya. Jadi dikisahkan itu kan ada Sendang Damar Wulan. Jadi betul-betul awet muda. Ya kayak saya ini dah Mas. Gitu ya. Itu mitos ya, mitos. Kalau sejarahnya ada. Kalau sejarahnya itu dulu ada seorang penduduk lokal yang kebetulan di sini masih wilayah hutan, hutannya lebat. Penduduk lokalnya masih daerah di Sokosari, di daerah Wonokusumo itu. Nah itu mencari anaknya yang bermain ke hutan dan hilang. Nah itu dicari, namanya Ki Jenggodo. Nah, Ki Jenggodo itu punya anak namanya Pleret. Nah Pleret itulah yang hilang di daerah hutan Sumberuringin. Sehingga pencarian oleh bapaknya, yang namanya Jenggodo tadi itu, sampai mencari dan menemukan sumber mata air. Nah, ketika tidak menemukan anaknya, Jenggodo kembali ke rumah dan bercerita bahwa menemukan sumber mata air yang sangat besar. Nah, inilah asal muasalnya sumber mata air yang ada di Teduh Glamping itu, di Desa Sumberuringin ini ditemukan oleh warga. Nah, karena ini sudah ceritanya sudah banyak yang mendengar. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk eksodus ke Sumberuringin, mendirikan perkampungan, pedesaan di area sekitar sumber, karena lebih dekat untuk kegiatan sehari-hari. Gitu. Kebetulan waktu itu ada saudagar kaya, ya, namanya Nyai Indari. Nah itu kepala desa pertama itu di Desa Sumberuringin itu. Ketika Nyai Indari mimpin itu betul-betul memanfaatkan sumber mata air ini untuk perkebunan. Itu. Makanya tidak heran di sini banyak perkebunan yang ditanami kopi, gitu. Jadi tanami sayur mayur. Ya itu air untuk mengairi itu berasal dari air sumber ini. Begitu. Harapan kami utamanya memang kepada BUMDes ya, jadi kepada BUMDes selaku pengelola juga, Pak Darwis, masalahnya kita tahu kalau Kades itu kan ada masa jabatan Mas, jadi kalau teman-teman Pak Darwis dan teman-teman pengelola insya Allah ini masih panjang, jadi harapannya terutama apa yang sudah dikerjakan, SDM yang sudah kita kembangkan bersama untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan Teduh Glamping ini. Dan selanjutnya harapan kami terkait dengan dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak lain untuk bisa berkolaborasi dan utamanya dukungan pemerintah Mas. Jadi harapan kami untuk lebih memberikan perhatian khusus terkait kepada desa-desa yang sudah bisa mengembangkan potensinya dan sudah memberikan pendapatan asli desanya. Dan yang terpenting, apapun yang kita lakukan ini hanya semata-mata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sumberuringin. Itu yang mungkin jadi harapan kami, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Teduh Glamping ini menjadi salah satu pusat tujuan wisata khususnya di Bondowoso. Kami di kecamatan sesuai dengan misi Bapak Bupati
kita, yaitu menciptakan Bondowoso Berkah, mana salah satu misinya adalah mengoptimalkan potensi wisata yang ada di desa. Jadi kami selaku pemerintah kecamatan akan menjaga keberlangsungan desa-desa wisata yang ada di wilayah Kecamatan Sumberwingi.